Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji binomial C² one sample. Di mana di sini kelompok kami ingin mentutorial cara menggunakan uji binomial C² one sample dengan dua cara, yaitu menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Amira Putri Salsabila dan rekan-rekan saya Ruyati. Saya Marwana Amelia. Di sini kami akan memberikan penjelasan singkat apa itu uji binomial yang akan dijelaskan oleh Maka. Baik, terima kasih kepada Amira. Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu binomial C² one sample. Jadi uji binomial merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu proposal populasi yang terdiri dari kelompok kelas, misalnya kelompok kelas pria dan wanita, kemudian senior dan junior, serta kelas-kelas lainnya. Nah, data yang berbentuk nominal dan jumlah sampelnya itu kecil. Jadi uji binomial ini akan membandingkan frekuensi yang diobservasi dari dua kategori pada sebuah variabel dikotomi terhadap frekuensi harapan di bawah distribusi binomial dengan parameter probabilitas tertentu. Nah, distribusi binomial ini adalah suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas. Jadi apabila dalam suatu populasi itu ada berjumlah n, jadi terdapat satu kelas yang dikategorikan X, maka kategori yang lain itu adalah n kurang X. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Marla. Mungkin kita bisa langsung saja ke tutorial dari uji binomial C² one sample. Terima kasih, selamat menonton. Baik. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengujian binomial C² one sample. Jadi untuk melakukan uji binomial C² one sample ini kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Dalam hipotesis uji binomial ini, kita dapat menggunakan pengujian secara dua arah dan juga pengujian satu arah. Nah, untuk pengujian satu arah itu dibedakan menjadi dua, ada dari lebih besarnya ataupun dari lebih kecilnya. Bagaimana kejelasan lebih lanjutnya? Jadi untuk kejelasan lebih lanjutnya yaitu kapan sih kita menggunakan pengujian hipotesis secara dua arah? Nah, pengujian hipotesis yang secara dua arah ini kita lakukan ketika dalam permasalahan suatu masalah yang akan kita selesaikan itu tuh belum menemukan dugaan mana yang lebih besar antara kategori yang pertama ataupun kategori yang kedua. Jadinya kita menggunakan pengujian secara dua arah. Namun apabila dalam suatu permasalahan itu sudah ditentukan ataupun sudah ditemukan dugaan bahwa kategori yang pertama ini lebih besar dibandingkan kategori yang kedua, maka kita menggunakan pengujian secara satu arah pada bagian yang B ini. Untuk bagian yang C, pengujian satu arah itu digunakan ketika dalam permasalahan sudah ditemukan dugaan bahwa kategori yang pertama lebih kecil dibandingkan kategori yang kedua. Jadi kita menggunakan pengujian satu arah yang bagian C. Nah, bagaimana terkait kriteria keputusannya? Jadi untuk menentukan keputusannya itu kita lakukan dengan pengujian dua arah dan juga ada pengujian dengan satu arah. Nah, untuk kriteria keputusan pengujian yang dua arah itu diputuskan ketika 2P lebih kecil dibandingkan alfa, maka untuk keputusannya itu H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan pada pengujian satu arah untuk kriteria keputusannya adalah ketika P lebih kecil dibandingkan alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu untuk yang pengujian dua arah itu adalah 2P. Sedangkan untuk pengujian satu arah itu hanya menggunakan P saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini kami mempunyai satu contoh soal, yaitu dalam studi pengaruh stres, seorang peneliti memberikan pelajaran kepada 18 orang mahasiswa dengan dua metode yang berbeda untuk membuat tali simpul, di mana setengah dari subjek itu yang dipilih secara random dari 18 mahasiswa mempelajari metode A terlebih dahulu baru metode B, dan setengah dari subjek yang lain mempelajari metode B dulu baru metode A. Kemudian di tengah malam setelah 4 jam mereka menempuh ujian final, setiap subjek itu diminta untuk membuat tali simpul dengan prediksi, yaitu stres akan mengakibatkan kemunduran atau regresi, atau prediksi yang kedua, subjek itu akan kembali kepada metode pertama yang mereka pelajari dalam membuat tali simpul, yang berarti setiap subjek dikategorikan sesuai dengan apakah subjek menggunakan metode yang dipelajari pertama atau metode yang dipelajari kedua ketika diminta untuk membuat tali simpul pada kondisi stres. Di sini kami sudah menyediakan 18 data dengan menggunakan dua metode, di mana ada beberapa orang menggunakan metode pertamanya, yaitu metode A dan B yang dipilih secara acak, dan juga ada metode yang akan dipilih saat mereka membuat tugas tali simpul itu dengan keadaan stres. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara penyelesaian dari soal tersebut, yaitu menggunakan metode uji binomial C² on sample, di mana di sini kita memiliki hipotesis, yaitu H0, yaitu tidak ada perbedaan antara menggunakan metode A dan menggunakan metode B, atau hasilnya itu sama. Sedangkan HA, yaitu ada preferensi perbedaan pada metode A yang lebih besar dibandingkan metode B. Di sini kami sudah menyediakan 18 subjek data yang terdiri menggunakan metode pertama antara A dan B, dan metode yang akan dipilih saat mengerjakan tugas membuat tali simpul itu dalam keadaan stres, di mana kita harus mencari dan menghitung berapakah jumlah dari setiap frekuensi dari yang menggunakan metode. Yang pertama, frekuensi dari metode A, yaitu yang menggunakan metode A saat keadaan stres adalah berjumlah 12 orang. Sedangkan yang menggunakan metode B saat keadaan stres yaitu adalah 6 orang. Terus kita mencari jumlah dari frekuensinya, yaitu menggunakan rumus sum, dan kita masukkan jumlah dari metode A dan metode B, dan dapatlah hasilnya itu 18 sesuai dengan data yang kita peroleh. Selanjutnya N di sini atau itu N di sini yaitu dapat kita peroleh karena jumlah dari setiap data yang kita amati, di mana data yang kita peroleh adalah 18 orang, dan X di sini yaitu berdasarkan dari frekuensi terkecil dari yang menggunakan metode, di mana metode yang terkecil adalah metode B. Selanjutnya kita mencari koefisien binomial yaitu Pi dengan menggunakan rumus binomdis, dan kita memasukkan angka atau frekuensi terkecil dulu, dan kemudian kita memasukkan juga angka yang paling besar atau nilai N-nya, dan habis itu kita juga memasukkan probability tadi yaitu 0,5, di mana
dimana 0,5 ini kita dapatkan dari probability biasanya. Selanjutnya kita memasukkan pilihan, yaitu menggunakan pilihan true atau benar. Kenapa? Karena pilihan true ini kita akan mencari binomial yang bersifat kumulatif distribusi, yaitu kita dapatkan hasil dari P-nya yaitu adalah yaitu yang kita dapatkan adalah hasilnya 0,119, dimana apakah hasil ini akan sama dengan tabel binomial. Kita sudah menyiapkan tabel, yaitu ada tabel D. Di sini kita bisa mencari apakah hasilnya sama dengan melihat nilai n, yaitu n-nya adalah 18. Di sini n 18 dan x-nya itu 6. X-nya itu di sini di bagian atas, yaitu berarti kita akan mencari di tabel di kolom 6 di baris 18, yaitu hasilnya adalah 119 sama dengan hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya kita menentukan A. A di sini kenapa kami menentukan 0,05%, 0,05 dikarenakan dari hipotesis awal adalah HO, yaitu tidak ada perbedaan antara menggunakan metode A dan menggunakan metode B, yaitu sama dengan H0, yaitu P sama dengan Q sama dengan 1/2 atau setengah. Sedangkan setengah 1/2 itu adalah jika diubah menjadi desimal, yaitu 50, diubah menjadi persen, yaitu 50%. Nah, di sini kita harus melihat apakah nilai antara nilai P dan nilai A di manakah yang lebih besar. Jika nilai P yang lebih besar, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai alfanya lebih besar dibandingkan nilai P, keputusannya adalah H0 diterima dan HA ditolak. Jadi, jika kita melihat data yang dari kita dapatkan, yaitu nilai P lebih besar dibanding nilai alfa, yaitu 0,05, di mana di sini kita dapat keputusan yaitu selanjutnya yaitu kita menentukan keputusan untuk dari koefisien binomial tadi, yaitu di mana kita menggunakan rumus if. Kita memasukkan nilai alfa terlebih dahulu, nilai P-nya dulu lebih besar dibanding nilai alfa, terus kita buat dengan keputusan jika H0 ditolak, jika keputusan itu benar, yaitu keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan kebalikannya, yaitu jika hasil itu adalah salah, yaitu keputusannya adalah H0 diterima dan HA ditolak. Nah, didapatkan hasil yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kenapa keputusan H0 ditolak dan HA diterima? Dikarenakan hasil nilai dari yang kita dapatkan adalah
nilai P lebih besar dibandingkan nilai dari alfa, yaitu 0,119 lebih besar dibandingkan 0,05. Mungkin itu saja penjelasan dari kami menggunakan Excel. Selanjutnya kami akan menjelaskan menggunakan rumus SPSS. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu pengujian uji binomial C kuadrat dengan one sample test itu menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pertama kita tentukan dulu untuk subjeknya. Untuk subjek yang pertama itu adalah metode pertama. Terus untuk subjek yang kedua itu adalah metode perilaku stres. Nah, untuk di desimalnya untuk kita ganti menjadi 0. Pada measure-nya kita ganti menjadi nominal. Tipenya tetap numerik. Nah, pada data view-nya kita masukkan 1, 2, 2. Nah, kenapa dimasukkan 1 dan 2? Karena pada SPSS ini kita tidak dapat memasukkan huruf A, abjad, atau kita tidak bisa memasukkan huruf abjad. Jadi abjad yang digunakan itu yang pertama di Excel adalah A dan B. Jadi untuk gantinya kita gunakan angka menjadi 1 untuk abjad A dan 2 untuk abjad B. Nah, itu tadi kan datanya 18. Nah, untuk metode pertamanya itu dipilih secara acak 1 dan 2 itu berurutan sampai dengan pada angka 18. Ini 1, 2, 1, 2. Nah, udah nih pas sampai di 18. Nah, untuk metode perilaku stresnya itu tadi di Excel didapatkan bahwa untuk abjad A atau satunya itu sebanyak 12. Jadi kita isi 1 sebanyak 12 data. Nah, untuk data yang ke-13 itu diisi dengan angka 2 atau pada abjad B. Nah, setelah itu kita tekan bagian analis, kemudian kita cari bagian non-parametric test, terus kita tekan legasi dialog, terus pilih binomial. Nah, ini kita tekan. Nah, untuk metode pertamanya itu terletak sebelah kiri, sedangkan metode perilaku stresnya itu terletak pada sebelah kanan pada tes variabel list. Kemudian kita Nah, ini untuk hasil dari tes yang telah kita lakukan pada aplikasi SPSS. Jadi, pada uji binomial ini digunakan untuk menganalisis proporsi keberhasilan dalam sampel dibandingkan dengan probabilitas keberhasilan yang dihipotesiskan. Nah, untuk variabelnya itu ada metode perilaku stres, kemudian untuk probabilitas yang dihipotesiskan ini itu dilakukan dengan probabilitas keberhasilan atau P yang dihipotesiskan sebesar 0,50 yang ini 0,50. Nah, untuk
pada kelompok yang pertama itu didapatkan data sebanyak 12 orang yang kita observasi. Nah, kemudian untuk keberhasilan yang diamati itu sebesar 0,67. Nah, pada kelompok yang kedua kita dapatkan sebanyak 6 orang yang diobservasi dengan proporsi keberhasilan yang diamati sebesar 0,33. Total yang terdapat pada seluruh jumlah orang yang diobservasi adalah 18. Nih. Untuk tes probabilitas keberhasilannya atau P yang dihipotesiskan adalah sebesar 0,50. Ini. Terus pada kolom selanjutnya yaitu exact sig2 Thailand itu sebesar nilai P-nya itu adalah 0,238. Jadi secara kesimpulan nilai P-nya itu sebesar 0,238, yang mana hal ini tuh lebih besar dibandingkan tingkat alfa yang umum yaitu 0,05. Hal ini berarti kita gagal menolak hipotesis 0 karena proporsi yang ditunjukkan keberhasilan yang diamati dalam sampel secara signifikan berbeda dari probabilitas yang telah dihipotesiskan sebesar 0,50. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kenapa hasil di SPSS dan Excel itu berbeda? Dikarenakan karena beberapa faktor yang pada hasil di aplikasi SPSS itu adalah 0,238, sedangkan pada Excel itu sebesar 0,119. Nah, kenapa hasilnya itu berbeda? Dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin karena metode perhitungannya. Nah, pada aplikasi SPSS itu dan Excel itu memungkinkan menggunakan logaritma atau metode perhitungan yang sedikit berbeda untuk menghitung p-value tadi. Kemudian untuk SPSS dan Excel mungkin memiliki tingkat presisi yang berbeda dalam menampilkan p-value. Excel mungkin membulatkan p-value ke angka desimal tertentu, sementara pada aplikasi SPSS mungkin menampilkannya dengan presisi yang lebih tinggi. Dan mungkin pada aplikasi Excel untuk perhitungan p-value-nya itu berdasarkan pendekatan satu sisi ataupun hanya mempertimbangkan satu arah pengujian. Sedangkan pada aplikasi SPSS untuk penghitungannya memungkinkan itu menggunakan dua sisi yang mempertimbangkan defisiasi kedua arah lebih besar ataupun lebih kecil dari proporsi yang akan dihipotesiskan. Jika Excel menggunakan pengujian satu sisi, maka nilai p-value-nya akan setengah dari nilai pengujian dua sisi, yang mungkin menjelaskan perbedaan antara hasil di aplikasi Excel yaitu 0,119 dan di aplikasi SPSS yaitu 0,238. Oke, mungkin itu tadi tutorial dari uji non-parametrik menggunakan uji binomial C² on sampel, dimana semoga hasil tutorial dari kami bisa membantu teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah penggunaan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.